Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di segmen Kalam Mahasantri. Oke, sebelumnya kita harus tahu bahwa dunia hari ini sedang dilanda oleh kekacauan. Boleh saya katakan bahwa dunia hari ini sedang chaos. Kenapa? Karena ada 3 negara yang sedang konflik, yakni Iran, Israel, dan sekutunya Amerika Serikat. Dan puncak dari kekacauan itu adalah ketika tersiar kabar gugurnya pimpinan tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei. Nah, konflik tersebut punya dampak yang sangat besar, bahkan bukan hanya kepada negara-negara yang di dalamnya terjadi konflik, bahkan negara-negara yang tidak ikut konflik pun juga merasakan dampaknya. Sehingga belakangan kali ini kita sering mendengar narasi yang cukup menakutkan, yakni soal kemungkinan terjadinya perang dunia ketiga. Nah, tapi sebelum itu disclaimer dari awal bahwa kita tidak ingin membahas soal konflik antara Iran versus Israel secara spesifik. Tapi kita ingin membahas yang lebih umum daripada itu, yakni soal bagaimana pola hubungan atau pola interaksi yang ditawarkan oleh Islam dalam berkehidupan. Nah, untuk menemani dialog kita di sini sudah hadir salah satu mahasantri Mahat Ali Situbondo, yakni Mas Gufronullah. Sebelumnya apa kabar hari ini, Mas? Alhamdulillah sehat. Soalnya saya khawatir ketika ada narasi-narasi soal kemungkinan perang dunia ketiga, orang bisa stres secara tiba-tiba. Yeah. Karena orang-orang yang muda seperti kita, apalagi masih belum nikah, dan ditakut-takuti dengan narasi adanya perang dunia ketiga kan, boleh jadi stres. Yeah. Nah, semoga tidak ya. Semoga kita semua baik-baik saja. Jadi kira-kira yang pertama adalah soal seperti apa hubungan atau pola interaksi yang ditawarkan oleh Islam itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Kalam Mahasantri yang saya hormati semuanya. Kita pada malam kali ini akan membahas tentang pola hubungan yang ditawarkan oleh Islam. Pola hubungan sosial yang ditawarkan oleh Islam. Secara umum, Islam menghendaki para masyarakat di tengah-tengah masyarakat itu terjalin dengan hubungan yang damai. Ada banyak ayat yang menjelaskan tentang hubungan damai yang harus ada dalam struktur sosial masyarakat. Salah satunya ayat la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Nah, At-Tabari dalam tafsirnya memaparkan 4 pendapat terkait ayat ini. Kira-kira siapa yang dimaksud dengan alladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau terjemahnya kan kayak gini. Kalian para orang-orang beriman tidak dilarang untuk berbuat baik, berbuat adil kepada mereka yang tidak memerangi kalian dan juga tidak mengusir kalian dari rumah-rumah. Oke, berarti catatannya kita boleh berinteraksi secara baik dengan mereka Ya. asalkan satu, mereka tidak sedang memerangi kita. Oke. Cuma kira-kira siapa yang dimaksud dengan alladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum itu? Ada 4 pendapat yang dipaparkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya. Pertama, maksudnya adalah para kaum mukminin yang ada di Mekah cuma tidak hijrah ke Madinah. Pendapat kedua mengatakan penduduk selain di Mekah yang tidak hijrah ke Madinah. Pendapat ketiga, ayat ini turun kepada putri Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Dikisahkan bahwa Asma binti Abu Bakar ini punya seorang ibu di masa jahiliyah yang pada satu saat dia mau memberikan hadiah. Mendatangi Asma binti Abu Bakar membawa hadiah. Terus apa respon Asma binti Abu Bakar itu? Aku tidak bisa menerima hadiahmu dan tolong jangan datangi aku lagi dan jangan temui aku lagi sebelum Rasulullah mengizinkannya. Nah, kemudian atas kejadian itu turunlah ayat seperti itu. Seperti yang tadi. Pendapat keempat mengatakan bahwa yang dimaksud alladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum adalah kaum musyrikin Mekah yang tidak memerangi kalian dan juga tidak mengusir kalian dari tanah air kalian. Cuma menurut pendapat yang keempat ini, ayat la yanhakumullahu ila akhiri itu dinasah oleh ayat saif, oleh ayat-ayat perang. Artinya selama kamu berjumpa dengan orang musyrik dimanapun dan kapanpun maka perangi. Tidak boleh kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Cuma yang menarik, tarjihnya At-Tabari dari 4 pendapat ini, itu seakan-akan menggabung antara pendapat ketiga dan keempat.
Yang dimaksud dengan alladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum, yaitu orang-orang yang memiliki sifat tersebut. Artinya orang-orang yang tidak melakukan muqatalah kepada kita, tidak melakukan ikhraj, tidak melakukan pengusiran kepada kita dari tanah air kita, siapapun dia. Baik itu harbi, baik itu dhimmi, atau mu'ahad dan yang lain-lain. Karena meskipun harbi sebenarnya bukan lantas kita boleh perangi. Karena status harbi itu sebenarnya berdasarkan domisilinya. Sejauh dia bertempat di Darul Harbi maka dikatakan sebagai orang kafir harbi. Kafir harbi. Tapi selama dia berbuat baik dan tidak memiliki potensi untuk menyerang kita, maka tidak apa-apa kita bermuamalah, berinteraksi secara baik dengan. Jadi syarat yang paling fundamental untuk kita boleh berinteraksi dengan orang lain siapapun itu, termasuk orang-orang kafir, bahkan orang kafir harbi, bahwa catatannya mereka tidak boleh memerangi kita, ataupun mereka juga tidak boleh mengusir kita dari negeri kita, seperti itu. Nah, tadi juga Anda sudah menjelaskan berdasarkan referensi-referensi klasik, bahkan juga dari Al-Quran. Kira-kira adakah ulama yang secara spesifik membahas ini? Terlebih juga ulama kontemporer, saya maksud seperti itu. Ya, ada. Kalau dari ulama kontemporer ada. Cuma sebelum itu saya bahas dulu terkait bahwa tadi ayat tadi kan cuma mengatakan bahwa kita boleh bermuamalah dengan yang berbeda agama. Terus pola damai, cara mendapatkan pola hubungan yang damai, yang inklusif itu sebenarnya seperti apa? Ada satu ayat yang menarik yang berbunyi, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Konflik itu kan sering terjadi karena ada perbedaan. Sebab dengan adanya perbedaan terdapat adanya perbedaan kepentingan seperti itu. Karena ada perbedaan kepentingan, itu sering terjadi konflik. Bagaimana Islam mengelola perbedaan? Islam mengelola perbedaan bukan dengan mengandalkan ego, tapi justru dengan menghilangkan ego. Maksud lita'arofu dalam salah satu tafsirnya Az-Zujaj dan tafsirnya Al-Mawardi dalam kitab An-Nukat wal Uyun, kitabnya Al-Mawardi itu mengatakan maksudnya lita'arofu ay lalil iftikhar, bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk mengandalkan egonya. Artinya untuk mengelola perbedaan, yang mana perbedaan itu merupakan awal mula dari konflik, yaitu gimana caranya? Yaitu kita harus membuang ego, tidak berbangga-bangga, tapi perbedaan itu dikelola dengan cara yang baik, dengan cara inklusif, saling mengenal. Oke, sangat menarik karena di dalam berkehidupan kita pasti akan menemukan banyak sekali perbedaan. Dan apabila perbedaan itu tidak direspon secara baik, maka sangat berpotensi besar untuk melahirkan yang namanya konflik. Sehingga perbedaan itu harus dijauhkan dari segala bentuk ego. Terkait sumber kontemporer justru sangat banyak, lebih banyak dari sumber-sumber klasik. Misalnya saya sebutkan ulama kontemporer Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya Al-Musawah Al-Insaniyah. Beliau membahas terkait ukhuwah yang ditawarkan oleh Islam. Menurutnya, ukhuwah itu ada dua. Ada ukhuwah insaniyah, ada ukhuwah imaniyah. Ukhuwah insaniyah yang didasarkan pada rasa kemanusiaan, ukhuwah imaniyah yang berdasarkan pada keimanan. Kenapa kok sesama manusia kita harus bersaudara? Ya karena kita lahir dari rahim yang sama. Kita lahir dari rahim yang sama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Salah satu dalil yang dijadikan penguat untuk argumen ini, untuk ukhuwah insaniyah ini adalah doa Nabi. Nabi pernah berdoa demikian. Allahumma rabbana wa rabba kulli syai'in ana syahidun antar rabbu wahdaka la syarikalak. Allahumma rabbana wa rabba kulli syai'in ana syahidun anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Yang terakhir sebagai puncaknya ini, Allahumma rabbana wa rabba kulli syai'in ana syahidun annal ibada kullahum ikhwah. Annal ibada kullahum ikhwatun. Bahwa seluruh hamba, apapun jenisnya tentunya, yang beragama Islam atau non-Islam, ras apapun, bangsa apapun, itu semuanya saudara. Itu salah satu dalil yang dijadikan Syekh Ali Jum'ah untuk menguatkan pendapatnya. Yang kedua, ukhuwah imaniyah. Ukhuwah imaniyah tentu dalilnya salah satunya ayat innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Jadi ayat ini mungkin menjadi dalil yang dapat memberikan
justice, salah kepada konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah antar negara Islam seperti itu. Terus bagaimana? Apakah boleh kita lebih memiliki ukhuwah imaniyah daripada ukhuwah insaniyah? Mendahulukan ukhuwah imaniyah daripada ukhuwah insaniyah. Artinya apakah bijak ketika dua ukhuwah ini tidak berjalan beriringan? Kita lebih mendahulukan insaniyah atau lebih mendahulukan imaniyah seperti itu. Itu juga direspon oleh Syekh Ali Jum'ah. Salah satu beliau mengatakan itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Salah satu argumennya adalah ayat Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasim. Dan 6 ayat seterusnya itu. Jadi sababun nuzul dari ayat wa la takul lil khainina khasima itu dikisahkan bahwa para sahabat dulu menyembunyikan seorang muslim yang melakukan tindakan pencurian dan menjadikan non-muslim sebagai gantinya untuk dihukum. Nah, atas kejadian itu turunlah ayat tersebut, wala takul lil khainina khasima. Tabari mengomentari maksudnya wala takul lil khainina khasima, wala takun liman khana musliman au muahadan khasiman ay tadfa'u anhu. Jangan sampai engkau menjadi pembela atas orang-orang yang berkhianat. Jadi kalau soal kezaliman, pengkhianatan tadi, betapapun dia orang muslim adalah dia bagian dari kita, tidak boleh kita untuk membela dia. Tidak boleh, tidak boleh. Kita harus bersikap adil seperti itu kan? Artinya mendahulukan ukhuwah imaniyah daripada ukhuwah insaniyah itu tidak boleh. Tidak boleh. Oke, menarik sekali. Juga tadi sebagaimana sudah Anda jelaskan, prinsip di dalam bermuamalah, prinsip di dalam berinteraksi dengan semua orang, siapapun itu, yang pertama adalah perdamaian, iya kan? Nah, tapi anehnya soal perdamaian ini ya, di dalam Islam sendiri terdapat pemetaan wilayah. Ada wilayah Darul Islam, ada wilayah Darul Harbi. Nah, menurut pandangan saya, seharusnya ketika Islam memang punya prinsip perdamaian, tidak perlu ada dikotomi wilayah. Semua wilayah sama. Tapi kenapa harus ada dikotomi semacam itu? Seakan-akan Islam keras dan memang ingin konflik dengan daerahnya orang lain seperti itu. Bagaimana kira-kira Mas? Ya, itu merupakan wacana yang cukup panjang di masa kontemporer. Ada yang mengatakan Islam ini agama perang. Tapi ada yang mengurai bahwa enggak, Islam bukan agama perang. Terkait pembagian Darul Harbi dan Darul Islam itu sebenarnya masih khilaf. Khilaf dari aspek apakah itu merupakan kreasi ulama, produk ulama, atau memang benar-benar ada dalilnya dari ayat atau hadis. Kalau menurut Syekh Wahbah Zuhaili, pembagian Darul Harbi dan Darul Islam, itu tidak ada dalilnya, baik dari ayat atau hadis. Itu murni produk ulama, murni kreasi ulama. Tapi pendapat ini kemudian ditanggapi oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, bahwa beliau mengatakan, kata siapa tidak ada dalilnya? Ada dalilnya. Yaitu surah An-Nisa ayat 92 yang mengatakan wa ma kana lil mu'minin ayaktula mu'minan khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Nah, point of view-nya di sini. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum fatahriru raqabatin mu'minatin wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Ayat ini menjelaskan macam-macam orang yang dibunuh, korban pembunuhan. Ada 3. Ada memang orang mukmin yang tinggal bersama orang-orang Islam. Yang kedua, orang mukmin yang tinggal bersama qaumin aduwin, bangsa musuh bahasanya seperti itu. Yang ketiga, orang mukmin yang tinggal di suatu kaum yang menjalin hubungan damai dengan kita, yang memiliki perjanjian damai dengan kita. Ada 3. 2 yang terakhir ini menunjukkan pembagian wilayah menurut Yusuf Al-Qaradawi. 2 yang terakhir menurut Yusuf Al-Qaradawi menunjukkan, berarti kan ada suatu bangsa yang tinggal di daerah musuh, ada suatu bangsa yang tinggal di daerah yang menjalin hubungan damai dengan kita, seperti itu. Tapi terlepas dari adanya khilaf tersebut, perlu kita ketahui bahwa pembagian tersebut itu bukan murni dari Islam. Meskipun ada dalilnya, itu bukan murni dari Islam, tapi mengikuti perkembangan zaman. Ini kalau kita
kaji dari klasifikasi yang dibuat oleh Syekh Hudoribik. Syekh Hudoribik itu membuat klasifikasi hukum Islam menjadi 3. Ada hukum Islam yang sifatnya ibtidai, ada yang hukum Islam yang sifatnya berangkat dari suatu pertanyaan. Kan banyak ayat-ayat yang diawali dengan is'alunaka. Is'alunaka anil mahid kul huwa adan. Nah, itu ayat-ayat hukum yang asbabun nuzulnya merupakan pertanyaan. Ada ayat-ayat yang berangkat dari suatu kejadian, fakta, fenomena yang terjadi di sana. Nah, pembagian Darul Harbi dan Darul Islam, meskipun kita putuskan itu ada dalilnya, itu tidak murni dari Islam, bukan sifatnya ibtidai, tapi merupakan kebutuhan zaman memang seperti itu. Kenapa kok bisa dikatakan kebutuhan zaman? Dulu, di saat munculnya pembagian seperti ini, sistem politik internasional itu beda dengan sistem politik yang terjadi sekarang. Ya sebenarnya bukan internasional ya. Internasional itu diksi yang pas untuk digunakan sekarang. Kalau dulu mungkin di antar wilayah seperti itu. Karena dulu bukan nation kan, bukan negara. Sistem politik antar wilayah, politik global di masa dulu, di masa munculnya pembagian Darul Harbi dan Darul Islam, itu berbeda dengan sistem politik yang terjadi sekarang. Perbedaan pokoknya terdapat pada tidak adanya batas-batas teritorial tertentu wilayah. Jadi sejauh mana wilayah kamu, wilayah negaramu, ya sejauh kamu melakukan ekspansi. Seperti itu. Karena demikian, maka masing-masing negara itu punya potensi menyerang, punya potensi diserang. Nah, pembagian tersebut, Darul Harbi dan Darul Islam, itu untuk menentukan mana saja wilayah yang kita akan serang. Terus pertanyaannya, kenapa kok kita harus menyerang? Ya karena kalau tidak kita serang, kita dulu yang diserang. Kalau ikut pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi melalui pendekatan historis, perang dalam Islam itu ada 4 sebab. Salah satu sebabnya adalah sebagai bentuk preventif. Bahasanya al-harbul wiqaiyah, preventive war. Perang preventif, perang sebagai bentuk pertahanan, tapi dengan cara menyerang. Kan memang ada kata-kata salah satu pertahanan terbaik itu dengan cara menyerang. Ya, seperti itu. Ya itu gunanya seperti itu. Makanya di dalam Islam jihad itu ada 2. Ada jihad yang fardu ain, ada jihad yang fardu kifayah. Kapan itu fardu ain? Fardu ain kalau kita diserang atau kita berada di bawah masafatul qasri dari daerah terserang. Kapan itu fardu kifayah? Selama 1 tahun sekali kita wajib melakukan penyerangan ke daerah lain. Itu fungsinya apa? Ya tadi dikatakan arhalbul wiqaiyah atau preventive war. Oke. Jadi mungkin juga ini perlu diketahui oleh penonton terkait soal Darul Harbi dan Darul Islam itu tidak semerta-merta adalah murni produk dari agama Islam. Tapi boleh saya katakan bahwa itu merupakan respon terhadap dinamika politik yang terjadi pada saat itu. Karena pada zamannya Nabi itu tidak ada semacam PBB dan lain semacamnya yang mengatur soal batas teritorial. Batas-batas wilayah yang ada di zaman itu sederhana. Sejauh mana kamu mampu melakukan ekspansi, maka seluas itu adalah wilayahmu. Sehingga perlu untuk melakukan pemetaan wilayah. Artinya kita melakukan semacam antisipasi. Sebelum kita diserang oleh wilayahnya dia, sebaiknya kita menyerang terlebih dahulu. Nah, kira-kira seperti itu ya, Mas. Itu sebenarnya, itu kan sebenarnya masih belum selesai paradoksnya kalau berhenti di situ. Karena kenapa? Loh, berarti kan Islam masih mengamini perang. Tidak seperti itu. Ada hierarki yang perlu dijaga di sana. Pertama ya eksistensi kita. Yang kedua ya perdamaian. Kalau misalnya kita tidak bisa melakukan perdamaian, artinya mengamalkan ukhuwah insaniyah yang tadi ditawarkan Syekh Ali, paling tidak kita mengamalkan ukhuwah imaniyah. Bahasanya kalau dalam kaidah fikih la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau misalnya kita tidak bisa menjalin perdamaian secara global, sekurang-kurangnya kita menjalin perdamaian dalam lingkup orang-orang yang sama berdasarkan keimanan seperti itu. Jadi daripada kita terserang dan eksistensi kita hilang, bangsa kita punah, agama kita juga punah dari bumi, maka ya nggak apa-apa kita melakukan peperangan untuk tetap menjaga eksistensi kita, menjaga agama kita, dan itu merupakan sesuatu yang wajar seperti itu. Oke. Jadi perang di dalam Islam itu bukan semerta-merta hanya soal perluasan wilayah. Bukan. Tapi ada makosid yang berupa hifdzuddin. Hifdzuddin. Oke.
Dan juga saya sempat mendengar, dan ini akan menjadi salah satu bukti kalau misalkan dikotomi wilayah itu bukan murni produk Islam. Ya. Bahwa di zaman Romawi pun orang-orang Romawi juga punya aturan semacam itu. Ya. Mereka juga punya aturan ini wilayah kita dan ini wilayah musuh. Ya. Seperti itu. Nah, itu jadi salah satu bukti kalau konsep Darul Harbi dan Darul Islam itu tidak murni dari Islam. Itu hanya sebagai respon dari dinamika politik. Ya. Oke, kita beranjak dari sana, Mas. Kita langsung ke yang ketiga. Setelah kita bicara soal panjang lebar soal konsep yang mungkin ditawarkan oleh Islam tentang cara berinteraksi, cara bermuamalah dalam pola melakukan hubungan, kira-kira mungkin nggak kalau kita terapkan di hari ini? Pola seperti itu ya, pembagian Darul Harbi dan Darul Islam. Sebenarnya secara umum itu tidak mungkin. Kalau kita lihat baca secara global itu kayaknya nggak mungkin. Karena kenapa ya tadi bahwa pemahaman tersebut, pembagian tersebut itu berangkat dari kebutuhan zaman, berangkat dari dinamika politik yang ada pada masa itu. Sementara sekarang berupa apa? Berupa tidak adanya batas teritorial sehingga masing-masing negara punya kemungkinan untuk menyerang dan punya kemungkinan untuk diserang. Sementara sekarang kan sudah ada batas-batas tertentu yang diatur secara formal. Dari itu saya membuat kesimpulan seperti ini. Al-aslu fil alaqah bainad dual au bainal umam au bainal syu'ub qablu ay fi zamani suduril fiqh, pada masa munculnya fikih itu al-harbu wal adawah. Hukum asal dari hubungan yang dijalin antar bangsa, antar negara, antar umat di masa dulu yaitu ya permusuhan dan konflik. Sementara sekarang al-aslu fil alaqah baina dual aw syu'ub aw umam al-an yaitu as-silmu wassalam, damai, ya, perdamaian. Sehingga pembagian seperti itu tidak bisa untuk kita terapkan. Cuma meskipun demikian, kembali ke prinsip yang tadi bahwa kita jangan sampai kehilangan eksistensi. Meskipun kita tidak boleh menganggap negara lain, bangsa lain itu sebagai musuh selama tidak menjalin hubungan damai dengan kita, maka sekurang-kurangnya kalau misalnya ada yang menyerang eksistensi kita pertahankan. Artinya kita serang juga. Misalnya ada Israel menyerang Iran, apakah boleh Iran menganggap Israel sebagai bangsa musuh? Sebagai Darul Harbi dan juga sebagai kafir harbi kan. Bukan hanya ghairul muslim al-harbi, kita ubah saja sebagai kafir harbi, kita ikut. Ya silahkan, karena apa tujuannya? Ya, tujuannya untuk mempertahankan eksistensi kita dan status tersebut untuk menentukan, oh ini adalah wilayah yang halal darahnya, halal diserang saya. Karena kenapa? Karena mengancam eksistensi kita. Karena kembali ke prinsip yang tadi, selama mereka tidak menyerang kita, selama mereka tidak mengusik kita, maka kita boleh untuk bermuamalah, boleh berinteraksi. Tapi kalau misalkan mereka sudah menyerang, maka kita pun juga bakal menyerang kepada mereka. Dan demi satu hal, yakni mempertahankan eksistensi kita. Nah, oke, mungkin yang terakhir ini, Mas. Mungkin yang terakhir. Bahwa kita tahu Islam punya cita-cita yang sangat luhur, cita-cita yang sangat besar, yakni menciptakan sebuah perdamaian di seluruh dunia. Nah, dan sangat kacau ketika kita lihat hari ini tentang narasi-narasi kemungkinan perang dunia ketiga. Ya walaupun tidak bisa dikatakan itu pasti terjadi, itu tidak bisa dikatakan itu pasti terjadi. Tapi bukan soal bagaimana kita menghindari perang, tapi bagaimana cara kita menghadapinya kan. Nah, kira-kira seperti ini, Mas. Bagaimana cara kita untuk bisa mewujudkan cita-cita Islam yang agung itu, yakni menciptakan perdamaian di seluruh dunia. Paling minimal lah, paling minimal. Kalau misalnya menciptakan perdamaian di seluruh dunia, kita sebagai rakyat kecil ya, itu mungkin tidak bisa. Itu tentu tugas orang-orang atas yang sudah memiliki akses untuk ikut serta di dalam kerjasama global misalnya. Ikut serta di dalam perjalanan politik di dalam skala internasional. Ya, dalam hal ini misalnya Pak Prabowo dan yang lain-lain. Itu harus mengupayakan agar bagaimana damai. Terus bagaimana caranya? Cara ini mungkin bisa diterapkan dari dalam skala kecil sampai skala besar.
Kita sebagai bangsa kecil, sebagai rakyat kecil maksudnya yang tidak punya akses untuk ikut serta dalam hal tadi, kita harus kembali kepada orientasi yang sama. Karena kenapa? Karena menurut saya konflik itu terjadi karena ada perbedaan kepentingan. Kalau misalnya punya tujuan yang sama, punya orientasi yang sama, itu pasti bersatu. Bangsa kita di saat terjajah itu kan bersatu, tapi setelah merdeka Justru kacau. justru kacau. Karena ketika dijajah kita punya satu tujuan, Punya satu mengusir tujuan, yaitu penjajah. Tapi setelah merdeka ternyata kacau itu karena sudah tidak memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan negara kita, memajukan bangsa kita dan yang lain-lain. Apa kira-kira kalau mungkin ini cukup unik ya, kalau ikut thariqah tasawuf, salah satu yang bisa kita ambil adalah ikhlas. Apa maksudnya ikhlas? Murni karena Allah. Maksudnya murni karena Allah. Jangan dahulukan egomu. Tapi apa? Jangan pentingkan egomu. Tapi pentingkan kebaikan seluruh umat. Tapi pentingkan kebaikan seluruh pihak. Seperti itu. Dalam hal ini ya murni karena Allah. Tapi kan kalau misalnya murni karena Allah, mungkin ini belum terlalu diterima oleh kaum Islam ya. Gimana caranya? Kita harus punya orientasi yang sama. Maju bersama, berjuang bersama untuk mencapai tujuan yang luhur. Oke. Seperti itu. Jadi kita harus mulai dari hal yang paling kecil terlebih dahulu. Paling kecil. Iya kan? Dan jangan lupa bahwa kita harus punya satu tujuan yang sama. Dan selain itu juga harus bagaimana sebisa mungkin menghilangkan ego dan kepentingan pribadi. Ya. Karena sebagaimana tadi, konflik itu pasti terjadi karena dari adanya perbedaan. Tapi ketika konflik itu bisa dikelola dengan baik, ya maka selesai. Tapi ketika konflik itu justru direspon dengan ego, dengan kepentingan pribadi, sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Ya. Seperti itu. Dan sedikit mungkin ingin saya tambahkan soal persatuan dan kesatuan ini, Mas. Ini merupakan hal yang sangat fundamental, adalah hal yang sangat penting, tidak boleh dilupakan. Sebagaimana di dialog yang lain, saya tegaskan berkali-kali bahwa kita bisa belajar dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Bahwa pada saat itu yang dilakukan oleh baginda Nabi bukan berpikir soal bagaimana menggerakkan roda ekonomi di Madinah atau bagaimana cara berpolitik. Tapi yang pertama kali dilakukan adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Itu menjadi bukti betapa pentingnya persatuan. Nabi menyadari bahwa agama Islam akan tumbuh berkembang pesat di Madinah ketika seluruh masyarakatnya bersatu, termasuk muhajirin dan ansor. Nah, kira-kira seperti itulah kalau dari saya. Mungkin Anda punya tambahan, Mas? Ada sedikit. Dan sekaligus sebagai closing statement. Closing statement ya. Ini pesan kepada orang-orang yang memiliki akses untuk ikut serta dalam kerjasama global. Adanya konflik di Iran, Indonesia ini kan termasuk negara yang non-blok, tidak memihak. Orang yang baik itu bukan orang yang dapat menyelesaikan masalah dengan tidak berpihak kepada salah satunya. Karena ketika ada konflik dan salah satunya ada yang salah, maka kita merupakan pihak yang salah kalau kita tak memihak kepada yang benar. Oke, boleh kita mengatakan Indonesia ini kan negara non-blok. Meskipun kita katakan Israel adalah pihak yang salah, kita tidak bisa memihak kepada Iran. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak memihak ketika terjadi konflik dengan cara mendamaikan, tapi orang yang memang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau salah ya diletakkan pada tempat yang salah, kalau benar diletakkan pada tempat yang benar, seperti itu. Nah, artinya apa? Dengan demikian, ini jadikan kesempatan kita dengan negara-negara yang pro kebenaran dan pro perdamaian. Kita harus punya orientasi yang sama, tujuan yang sama untuk menumpas kejahatan yang dilakukan mereka. Kira-kira siapa di antara Iran dan Israel yang jahat? Kira-kira siapa yang jahat antara mereka? Ya, secara zahir kan memang Israel sama Amerika itu yang jahat. Dengan ideologi liberalisme dan sekulernya seperti itu kan. Ini justru jadi kesempatan untuk kita bersatu bersama negara-negara yang memang pro perdamaian, yang tidak mengedepankan ego.
Jadi ini pesan kepada orang-orang yang punya akses untuk ikut serta dalam kerjasama global. Ya, demikian dari saya. Oke, terima kasih Mas Gufron untuk waktunya sudah mau berdialog dengan kita Ya. tentang persoalan yang cukup panjang ini, dan semoga kita bisa mengambil faedah dari sana. Amin. Dan kita akhiri, semoga manfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.